Tapi lumayan loh, dia ngasih cicilan damage yang begitu dalam tadi ke arah Uni yang ada di sebelah kiri dari tempatnya Nuk saat ini. Kemudian juga tidak terlalu datang tuh follow ambisius, up-nya. dia mendapatkan Oh, enggak satu pemain Uni pun sudah dipulangkan ke arah lobby dengan ceceran darah yang lumayan tadi dari seorang Nox. Ada yang tapping-tapping juga yang dilakukan ke arah Oke Ozora, lumayan terserap seperempat darah, tapi nampaknya bakalan nge-regroup ke arah dari Hands the Public yang sedang terjebak seorang diri. Dari BFD Nox masih melakukan looting aja, dan ini nampaknya bakal menjadi mimpi buruk dari seorang Nox. Ditabrak cuy langsung. Wow, gas nggak? Gas pola. Ada backup fire juga dari Hands yang ada di bagian lantai 2 rumah. Dan Fight juga memberikan backup 3 pemain turun langsung menuju ke arah Hands kali ini. Dari bagian atas Nooks menembak, memberikan cicilan damage-nya kali ini. Dan Hands sudah diketahui posisinya. Ucup akan menahan di bagian belakang, tapi ternyata Tuyul ditumbangkan begitu saja. Hands low HP, butuh proses untuk healing, tapi kondisinya masih berimbang 3 lawan 3. Dan Nooks berhasil mendapatkan Oki Ozora ternyata, dan Hands masih bertahan di bagian lantai 2. Akan segera diselamatkan, tapi Ucup belum bergerak naik ke bagian atas, dan Nooks masih memberikan sedikit fake step di bagian atasnya. Jump shoot begitu saja, dan Crazen mendapatkan Nooks, dan kali ini 2 lawan 1. Yes, Hands Public juga ngeri-ngeri sedap darahnya untuk keluar. juga. Itu ada lagi Ucup begitu pun juga, dia mengumpat di balik-balik tembok, nggak bisa keluar juga karena udah terdeteksi begitu saja. Dan Crazen nampaknya tadi sigap untuk melihat jumping yang dilakukan dari seorang Noobs, dan ini tentunya mimpi buruk dari seorang Ucup yang sudah terjebak di balik-balik tembok, dan ada spray juga dilakukan, tapi Hands Public cukup dekat. Akankah dia berani karena ada 2 coveran Dewa United di belakangnya? Betul, tadi 2 lawan 1, tapi kali ini kondisinya benar-benar lebih tidak berimbang lagi. 3 lawan 1 karena pemain DU yang terknockout sudah berhasil diselamatkan lagi. Hands yang menjadi informan, di manakah step pergerakan demi pergerakan yang akan dilakukan oleh Ucup yang menjadi last man standing. Tapi ternyata fight tidak hanya terjadi di arah Fight dan juga DU, bahkan EAP dan juga NFT, entah pertemuan keberapa, tapi lagi-lagi mereka bertemu di early game. Yes, dari Dewa Selesai. United Belum. bakal menyelesaikan dari seorang Ucup yang menjaga space-nya di arah lantai 2. Hands Public langsung aja menanjak ke arah atas, tapi Oki Ozora dan Crazen cukup berdekatan untuk benar-benar mendobrak dari seorang Ucup yang masih berdiam diri. Deg-degan sih menurut gue. Ambil nggak ya? Ini adrenalinnya terpacu menurut gue, karena ini momen-momen yang dimana dia akan pulang ke arah lobby. Betul, nah, bahkan setup dari Hands juga udah bener-bener hafal banget kayaknya setiap tempat yang ada di bangunan ini. Tapi melakukan parkour dari arah luar, dan Ucup juga berada di bagian luar. Dia nggak ada di bagian dalam dari rumah ini, dia ada di arah balkon tipis. Lo pernah dejavu gak sih? Ini Nerpeko pernah Iya, makanya gue dari tadi mau ngomong itu. Tapi di momennya Peko waktu itu, dia ngelihat pergerakan datangnya pemain-pemain lawannya gitu. Kalau ini kan udah dempet semuanya, Gus, dan dapat. Yes, selesai nampaknya Ucup pasrah begitu saja untuk mendobrak satu pemain dari Dewa United. Tapi di sisi lain AZS Spy juga saling bersinggungan dengan tim NFT yang peo-peo sudah knockdown dan bakalan digerebek 2 versus 2. Ini bakalan seru nampaknya. Flippy dan juga Drone pun belum memberikan tembakan-tembakannya juga. Flippy nggak terlalu berani untuk memberikan coveran juga ke arah Drone karena udah di lock nampaknya dari arah tangga. Iya, dan Cew bener-bener tertib ya. Dia nggak ngebuka tembakan sama sekali. Dia menahan langkahnya yang dari tadi bergerak cuma satu pemain dari EAP, yaitu si Hoan. Sementara satu pemain lagi yang ada di arah tangga tuh bener-bener tidak menimbulkan step sama sekali. Ya kan ada happy birthday mungkin yang diberikan oleh pemain-pemain EAP kali ini. Sudah mulai dimainkan, pintunya sudah dibuka tutup kembali. Ada pre-fire yang dilakukan, dan Cew masih bersabar. Belum ada open fire yang dilakukan oleh seorang Cew. Yes, buka tutup pintu untuk Free Fire lebih jelas lagi, dan bakalan di close combat. CJR mendapatkan dengan UMP-nya. Flipping nggak terlalu bagus, bakal didobrak begitu saja. Ini momentum sebenarnya untuk SJSP menuntaskan satu pemain lagi, tapi Ramones datang untuk mencoba mengcover dari seorang drone yang terjebak di arah sisi atas. Tapi Ramones belum terlalu terburu-buru, tapi Cew turun, Hoan pun turun. Ramones berempat darah, akankah Ramones bisa mendapatkan satu demi satu? Tapi Hoan tidak terlalu ambisius untuk menekan ke arah Ramones. Masih cukup bersabar. Tadi nggak ketahuan loh, satu pemain dari NFT yang ada di balik pintu akhirnya bakal dipush. Cew yang sudah mendobrak ke bagian dalam kali ini masih berdansa di lantai 1. Belum ada pergerakan untuk naik ke lantai 2. Benar-benar bersabar dan mungkin akan cepat
Kalau Yes. misalkan EA punya utilities yang bisa dilempar ke bagian lantai 2. Yes, Pokoknya set. utility yang bisa ngasih damage lah. Ini set smoke up-nya udah kayak toko vape berada di sini. Waduh. Tapi Ramones lagi-lagi tertangkap di arah balik. Broken wall tapi cew, dibalikkan begitu saja. Masih ada pemain-pemain lagi. Drone pun bisa ditumbangkan dari Moch. Selesai. Rata. Karena Flippy bisa menjadi last man standing untuk NFT. Selesai sudah NFT. Bisa. Wah. Prata cuy. Rata! Mantap ya. Terlambat ya. Orang ini Iya, iya. nanya lagi, Iya, rata iya. apaan? Rata. Mantap, mantap. What is meaning rata? Mantap. Mantap ya. Keren banget NFT walaupun silih berganti dan juga agak sedikit deg-degser. Yes. Victim potong rotasi dari The Xavier kali ini. Tembak nggak ya dan diliatin aja. Ini yang gue suka dari Victim. Disiplin triggernya terjaga, apalagi diserang Genfos, The Strongman. Gue belum melihat adanya M16 juga yang dipakai karena memang itu signature senjatanya juga dari seorang Genfos. Begitupun dari Rocky sudah menyediakan juga senjata dari Rambo dan tapi Genfos memilih untuk menembak satu pemain terakhir dari DX. Lamborghini masih lepas dari genggaman seorang Genfos. Tapi ada pukulan juga dari seorang Dutch, ditembak lagi, setengah darah terserap. Bisakah dari seorang Genfos menumbangkan seorang Dutch? Tapi Dutch lagi-lagi lepas, tapi ada seorang Rocky memberikan follow up damage yang luar biasa. Kemudian DX terhimpit juga oleh Box yang dimana Break malah yang tertunduk lemas terlebih dahulu. Ya, Luar biasa. Ini udah mulai akhirnya yang tadinya disiplin dengan sebuah momentum yang tepat akhirnya mendapatkan pecahan poin pertama untuk Victim karena senjata yang dipunya sama Victim juga udah benar-benar menggila banget dan Box mengamankan bagian rumah panjang di mana Xavier ada di seberang jalan tapi kayaknya dari Xavier mereka nggak ingin mengambil resikonya kembali lagi mundur ke arah belakang dan mendekat tadi ke arah Victim. Tapi masuk akal sih game, masuk akal gimana? Lo 4 pemain sedang melakukan rotasi, 2 dibiarin lewat, 2 yang terakhir dihabisin, bener sih. Emang normalnya biasanya seperti itu. Kalau dua Pokoknya di ngambil depan, orang terakhir kan. Iya, 2 duluan di depan ya 2 di belakang nggak tertangkap jadinya. Dan yang di belakang bisa aja langsung nge-backup. Betul, setuju banget kali ini sama Yogi. Dan dari arah sisi atas, V Gaming bakal menjebak juga Dewa United. mobilnya. Tapi Cua freestyle terbalik-balik dulu, Bos. terheran-heran. Yes, freestyle. Tapi Tom nggak mau kalah. Dia langsung finish begitu saja seperti Tamiya. Ryzen malah dari seorang Rabis menyusul memberikan follow up damage. Tapi V Gaming ingin mencoba menumbangkan dari seorang Okiozora yang bisa nge-clutch Cua dengan Yuzi-nya, tapi Tom belum mengokang granatnya dengan on point ke Okiozora. Betul, tadi kalau nggak salah di cancel deh. Dia udah sempat ngokang tapi akhirnya nggak jadi dilempar dan malah kehilangan satu pemain dari V Gaming ada Cua yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi kali ini Tuan akan melemparkan granatnya karena Broken Wall seberang meletup di udara tidak memberikan damage dan Okiozora mendapatkan korban yang kedua. Tom kali ini langsung dihabisi tanpa solusi dari V Gaming. Tidak ada backup dari Tuan. Tuan masih proses untuk berjalan dan menyelamatkan dan Okiozora pun akan bermain seorang diri untuk menghadapi 3 pemain dari V Gaming. Yes, terlalu pede nampaknya, tapi masuk ternyata damage yang diberikan dari Tuan ke arah Okiozora. Selesai Fred granatnya. Ya ampun Okiozora. Ya, Tapi nice try. Nice try buat Okiozora. Bisa mendapatkan poin juga untuk DU. Oke. Memang hal yang sulit juga dijepit dari arah kanan kiri, tapi Porsche di atas tidak ingin turun, mengetahui dia di lock dari seorang Soas yang berada di shake kecil, dan Soas pun jauh dari rekan-rekannya. Kalau kita lihat di minimap nampaknya lebih fokus menambah lootingannya, dan Soas keluar dari kandangnya terketahui oleh Porsche yang siap sedia menembak ke arahnya, dan Circle lebih mengecil lagi di arah sisi atas. NFT yang cukup enak, hanya RRQ nampaknya yang bakal menjadi kontestan mereka nantinya. Iya, dan menurut gua kayaknya V Gaming bakal dapet satu lawan lagi deh. Ada yang akan nge-backstep mereka, lihat pergerakan dari Livescape pelan dan pasti sedikit demi sedikit bergerak masuk ke dalam zona dan arahnya ke arah V Gaming, Gus. Iya, V Gaming. Tom Chua sih nyesek banget tadi masuk satu-satu, terlalu pede mungkin dengan Okiozora, dan gak nyangka juga Okiozora masih membawa Yuzi, yang dimana Yuzi itu sangat jarang dipakai untuk di match Miramar inilah. Dia pasti kalau udah tengah-tengah circle kedua seperti itu, lo udah pakai senjata M4 ataupun DMR yang lain. Soas sudah bergerak juga, sudah lepas dari genggaman Porsche dan bakal meregroup ke arah rumah panjang yang di mana Box sudah men-take posisi tersebut. Ini rumah panjang, ini gudang apa namanya nih? Gudang hijau. Gudang hijau ya? Kan warnanya hijau. Bukan. Gue siap tahu. Ya udah bentar. Lu lihat warnanya apa nggak? Salah nanya gue ya. Warnanya apa? Pertanyaan salah gue. Hijau. Gue pikir gudang dewa itu bukan ya? Gudang dewa yang itu yang tadi tempatnya Nux.
Nah itu gudang dewa tuh. Itu gudang dewa. Gudang dewa tuh tempatnya Nux. Tempatnya Nux tadi yang ketemuan sama DU. Iya, sama Dewi. Nah, itu gudang dewa pasti sepaket tuh, yang bisa dinaikin sama yang cuma satu lantai doang, yang kebuka, yang open. Jadi ini yang Onyx nih gudang hijau. Gudang hijau. Lihat ke warnanya? Hijau. Warna hijau. Nah, gudang hijau. Itu dibilang rumah panjang tuh nggak lo kenapa? Ya karena Panjang. Sementara bisa aja dibilang rumah lebar sih. Tergantung dari bangunannya, IMB-nya seperti apa. Gitu. Panjang beda dong, itu panjang jelas, kalau lebar tuh ke arah sananya. Ya kan tergantung perspektif orang. Nggak, jadi kita mau nge-case atau mau memperdebatkan itu nih? Bangun ruang nih. Tapi dari One More yang ngedetect dari seorang Casey tadi yang Casey atau siapa ya, satu pemain Onyx yang berada di gudang hijau, dan One More memutar lagi memberikan yang apa ya, lebih luas lagi dan BX. Aduh, banteng. Waduh, keasikan adu banteng, tiba-tiba ada tembakan dari victim dan langsung ditabrak begitu wajah ini dari Bisenol akan menabrak ke arah Fajar, seorang diri di bagian dalam rumah panjang. Ada backup juga dari bagian luar, akan segera dipus ternyata, namun Fajar sudah dalam posisi yang aman. Satu pemain keluar dari arah dalam rumah panjang, tapi ada backup dari bagian belakang, sedikit free fire dari seorang Fajar. Pintu sudah dihancurkan dan ada granat yang sedang dimasak, saling melempar utility, ternyata granatnya terlalu dekat ke arah Fajar. Splash damage pun masuk ke Fajar dan Bensu akan langsung melakukan flank, mengambil bagian high groundnya. Yes, begitupun sudah menyadari pergerakan Bensu di sebelah kanan, dan Fajar pun lebih merapat ke arah Genfos dan juga Rocky di arah gudang hijau. Kemudian dari BX tidak terlalu berani nampaknya tiga playernya untuk mendobrak sekaligus karena Genfos yang tertangkap dari seorang Vicoy. Cukup terbuka angle yang dilakukan. Gue pikir Bensu, tapi Bensu di arah sisi atas pun tertembak dengan Talon, yang dimana Talon ternyata menyelinap ke pergerakan dua-dua tim ini. Betul, itu Talon enak banget dari All-Star mendapatkan satu titik yang tidak dicek ternyata oleh tim BX tentunya, dan ada tim lagi yang join di bagian belakang ternyata. Join the fight kali ini Box Gaming. Yes, Vicoy dia terlalu berani nampaknya karena Talon sebenarnya sudah siap siaga. Rocky nyaris tadi dengan satu darahnya lagi yang bisa tertakedown, dan Fajar bakal maju di balik-balik broken wall, bergocek dengan Vicoy, tapi front shoot yang gagal malah rata nampaknya untuk tim victim yang diterobos oleh Box juga ternyata. Betul, Box akan berusaha untuk menjadi third party, tapi tiba-tiba TA memberikan gangguan dari arah high ground. Ternyata mid lane tidak membiarkan dua tim ini fight secara tenang. Ada pre fire dilakukan oleh seorang Soas. Granat kali ini yang akan dimasak tapi di cancel ternyata oleh Soas karena ada lemparan molotov ke arah Soas dan memaksa Soas keluar dari tempat ini. Sedikit mundur ke belakang, smoke setup untuk menutup angle dari arah Talon All-Star, dan Soas kembali lagi menuju ke bagian dalam dari gudang hijau kali ini. Akan melemparkan granat ke sebelah sudut ke arah sudut, yang ternyata dari BX mereka sudah melakukan setup yang lain lagi, tapi what? Jalan All-Star ada yang kecelakaan, satu pemain mereka tergelincir dan terknockdown. Yes, adanya accident yang terjadi dari Talon All-Star tapi tidak mengurangi intensitas fight dari Box. Soas-Wan yang masih menyelinap pergerakan-pergerakan dari BX, dan adanya juga coveran dari seorang Break dan juga Marco siap sedia di belakangnya. Nampaknya dari Marco dan Break, kalau kita lihat di minimap, dia lebih fokus ke arah mid lane yang sedari tadi cukup terbuka untuk mengintai dari seorang Soas, tapi Break belum mengindahkan sama sekali pandangannya, masih fokus ke arah kepala dari mid lane, tapi mid lane belum berani lagi membukakan dirinya ketika dia sudah mendapatkan tembakan, dan Circle lebih mengecil di mana? One More dan Onyx yang sedikit diuntungkan, tapi dari arah atas RRQ juga dapat sedikit circle, dan nantinya mungkin ada gangguan dari Boom. Ya, dan One More nge-splitnya berani banget ya, 2-2 dengan jarak split yang lumayan jauh. Backupnya juga mungkin akan lama banget, tapi kalau kita lihat di arah lain, EVOS punya sebuah jalur rotasi yang enak banget. Gue yakin EVOS gak tahu itu enak atau enggak, tapi kita sebagai caster, sebagai observer dan penonton tahu kalau arah rotasinya EVOS itu benar-benar kosong. Tapi di bawah juga live stream ngambil sisi tersebut nih. Oke, ini gue sih gak pengen ngelihat tim Indo ketemuan di menit segini dengan jumlah tim yang masih 12 gitu. Tapi fair play harus tetap dijalankan. Ya, sportivitas. Itu yang, ya, sportivitas dari tim-tim Indonesia tetap terjalani. Itu yang hebatnya dari teman-teman kita yang sedang bermain. Dan kemudian lagi dari Marco berpindah posisi kali ini tidak terus-terusan untuk ke arah mid lane, yang dimana mereka sudah mengamankan bagi masing-masing. Ini sih terbuka, gue paling trauma. Gak jadi. Gue paling trauma. Tadi lo bilang bagi masing-masing, terus tiba-tiba ada yang ngebonceng, tapi akhirnya pakai bagi masing-masing. Ini keputusan yang lebih bijak daripada ada yang nebeng lah. Iya, soalnya trauma gue diboncengin pasta nih. Gus, ayo rotasi, ayo mati berdua. Oke, kita lihat kali ini ada yang bertemu dengan Boom, di mana mereka sudah saling bertukar utility tentunya. Asa sudah mengokang granat, lemparan lagi ke arah tim Boom, tapi ada One More
di sekitar mereka yang bisa aja menjadi pelakor untuk pertemuan antara RRQ dan juga Boom. Yes, memang harus dilalui dulu dari seorang RRQ dan di mana tukaran Rasengan dan juga Chidori antara Ken dan juga Asa yang dimana tadi meledak seperti petasan di udara. Tapi lemparan kedua bakalan dicoba lagi ke arah Kinan. Kinan yang bertukar dan Asa yang ditumbangkan dari seorang Kenan on point. Dan begitu pun dari Ken bermundurkan. Kemudian Ponbit langsung menerabas begitu saja. Tapi Chuckles siap siaga dari arah sisi belakang. Tapi luar biasa di break dilakukan oleh Boom. Ponbit benar-benar menjadi pemain palang pintu yang diharapkan oleh Boom. Tapi NFT nampaknya bakal menjadi third party. Gue kira tadi yang bakal gangguin One More, tapi ternyata tembakan NFT yang mendapatkan satu pemain dari tim RRQ. Bahkan mereka juga mendapatkan satu pemain dari tim Boom Esport. 3 tim Indonesia bertemu di arah utara dan Box yang sedang melakukan fight karena mereka bertemu dengan BX juga. Ini bakal chaos banget karena NFT bakal memanfaatkan kesempatan ini. Mereka langsung mengirimkan 2 pemain mereka untuk mendekat ke arah Boom dan juga RRQ. Molotov dilemparkan, smoke setup juga dilemparkan kali ini. Boom harus fokus ke arah 2 angle karena tiba-tiba NFT mengirimkan pemain mereka ke arah high ground ini. Di sisi atas, TA juga datang untuk melihat situasi bagaimana 3 tim sedang fight. Dan itu sangat diunggulkan tempat dari TA. Mereka di sisi high ground, tapi Boom bakalan fokus ke arah NFT terlebih dahulu. Yang dimana RRQ sedikit mengurangi tempo mereka, sedikit mengurangi ritme mereka. Tapi Ramones bakalan close combat dengan Ken. Dan Ramones tadi nyaris juga ditumbangkan, tapi Ken nampaknya lebih kuat untuk close combat. Voldemort menyusul nampaknya untuk menutup angle dari atas. Begitu dari Ponbit, di arah sisi bawah masih ingin mendapatkan seorang Flippy yang berdiam diri juga tadinya untuk mengcover seorang Ramones. Betul sekali, dan kalau kita lihat lagi dari pergerakannya, ternyata Boom masih bisa cukup tenang untuk menghadapi 2 tim di sekitar mereka. Bahkan Ramones berhasil mereka amankan dan Flippy juga sudah berhasil mereka amankan. Ini yang menjadi pengganggu lagi adalah TA. Yes. Karena TA mempunyai high ground control yang lebih bagus dibandingkan pemain-pemain Boom dan juga RRQ. Tapi bergerakan dari RRQ lagi-lagi terspot oleh Boom, di mana satu pemainnya ada yang di through the smoke oleh seorang Ponbit. Molotov dilemparkan, ada cicilan damage menuju ke arah pemain dari Talent All-Star. Tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Ini menarik sih, dari RRQ tadi menurunkan sedikit temponya, tapi RRQ bakalan ke arah sisi atas juga bisa nol. Yang dimana sudah dinotis oleh Pasta, tapi masih cukup intens. Bisa nol ternyata ini 4 menjadi tim loh. 5. Dari 2, 3, 4 sekarang jadi 5 gitu. Oke, dan Waduh. Boom, Ken cukup berani tadi, bagaimana tadi Fokker bagus banget nge-cover dari arah sisi atas, tapi Ramones dari arah sisi atas sampai bakalan ke arah posisi dan diuntungkan sisi high ground memang Fokker sang close combat sejati. Kemudian juga dari RRQ, momentum mereka ketika fight antara Boom dan NFT sedang berlangsung, mereka langsung set up posisi, nampaknya lebih menuntaskan ke arah tim Talent All-Star yang menyisakan seorang Kelsey saja. Ya, tapi kalau kita lihat dari RRQ, mereka nggak bisa terlalu fokus buat ke arah Talent All-Star karena belakang mereka tuh masih ada Boom. Jadi kalau terlalu overpick, otomatis dari lower ground bawah Boom punya angle yang bebas banget untuk nembak ke arah tim RRQ-nya. Mereka cukup pintar untuk bergerak kembali menuju ke arah kanan, tapi mereka bakal bertemu dengan BX yang sudah melakukan pergerakan juga. Choi yang berhasil diamankan kali ini. Pergerakan demi pergerakan akan dilakukan dan ternyata ada Evos juga di sebelah sana dan Asa memberikan tembakan yang bertukar Bisenold, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown karena pemain-pemain dari Bisenold yang masih lanjut dalam melakukan rotasi. Oke, Voldemort mendapatkan dengan AWM yang luar biasa dilakukan oleh RRQ. Mereka agak menahan, ini memang udah ciri khas RRQ yang sekarang. Mereka tidak terlalu ambisius, tetapi Onyx sudah siap juga dari arah sisi kanan RRQ. Asa menahan nampaknya pergerakan dari seorang mid laner. Evos sudah join the fight juga, lebih fokus nampaknya ke kedua arah nampaknya dari Boom dan juga BX yang menyisakan key saja. Yes, selesai sudah namanya oleh KF dan bakalan fokus ke arah Boom terlebih dahulu. Boom yang nggak bagus, start sandwich kedua arah yang berbeda. Ini Evos lebih main objektif nggak sih kalau dibandingin dengan kemarin ya? Mereka lebih ke arah objektif gameplay gitu. Mereka objektif dulu baru mereka nyari kill. Beda banget sama Evos di season 3. Yes, gue setuju apa yang dibilang, tapi ketika mereka satu arah rotasi dengan lawan Livescape tadi, Livescape nampaknya bisa dituntaskan juga satu demi satu, dan Box juga selesai sudah. Red Face meretake posisi yang nampaknya ingin membackstep pemain-pemain dari RRQ. Laser pun juga menjaga angle yang lain. DX Lamborghini pun masih tersisa. Joe Branky sulit nampaknya karena jauh dari peradaban, dan masih berlanjut antara RRQ dan juga Boom dan juga Evos. Betul, Talent All-Star juga sudah dipulangkan ke arah lobby, sudah semakin berkurang dan tiba-tiba tinggal 4 tim yang tersisa. Indo Pride lagi bro, Boom, Onyx, RRQ dan juga Evos Roar yang ada di top
top 4 terakhir kali ini. Siapapun yang BBCD, otomatis kita bakal tenang. Microboy kali ini yang mendapatkan sebuah keunggulan untuk angle-nya ke arah Bumi Sport. Dua pemain dari Boom sudah terspot oleh Microboy untuk dua setup yang mereka lakukan, tapi tiba-tiba Microboy menerima damage yang begitu dalam. Ada backup dari sebelah kanan, Red Face belum keluar dari area persembunyiannya, masih mengintai ke arah Bumi Sport saat ini. Dan tiba-tiba Onyx juga join dari arah belakang. Boom tersandwich oleh dua tim seperti yang udah dibilang oleh Agus tadi. Onyx sudah mulai menembak tentunya. Tembakan demi tembakan diberikan dan Kenan pun terspot. Tumbang satu pemain dari Boom Esport dan Voker menjadi last man untuk Boom Esport. Ini adalah asah kemampuan untuk Voker. Lagi-lagi dia diuji untuk mencoba menuntaskan satu tim sekaligus. Dan asah sudah tercicil, tapi Chuckles nampaknya bakal melempar juga satu buah frag granat ke arah Voker. Oh, Molotov nampaknya masih belum on point. Voker masih berdiam diri, menahan dirinya untuk tidak terlalu terburu-buru. Tapi kepada Chuckles sudah melihat dari seorang Voker. Tapi apakah Voker bisa merefrag balik? Masih dari Chuckles menutup angle dia karena menunggu coveran juga dari seorang Asa yang sudah tertumbangkan. EVOS yang berada di sisi bawah memberikan gebrakan juga ke arah Chuckles, tapi Chuckles lebih memilih untuk merevive terlebih dahulu. Ini yang menarik dari RRQ mainnya. Mereka nggak greedy buat nge-pick. Dan tadi gue kira Onyx yang nge-pick ke arah Boom, tapi ternyata RRQ yang terlebih dahulu melakukan pick. Karena tadi begitu angle-nya dari bawah, dari arah EVOS, itu yang kelihatan di mata gue itu Onyx yang cukup dekat dengan Boom, tapi ternyata RRQ. Bahkan kali ini RRQ juga sudah mulai diganggu oleh Onyx yang sudah bergerak dengan tiga pemain mereka. Onyx juga masih bersabar menunggu momentum untuk sedikit mendekat ke arah RRQ, EVOS dan juga Boom. Oke, dan Laser mendapatkan seorang Voldemort dengan headshotnya, tapi bakalan di refrag dari arah Onyx yang nampaknya sedikit menyelinap juga. Asa lebih mundur lagi, tidak berada di paling depan. Begitu dari Chuckles, Onyx yang mendapatkan laser ternyata. Begitu dari Raffi menjaga dua angle sekaligus. Ini yang menarik dari Onyx. Mereka terlalu berani menurut gue ngambil resiko tersebut. Betul, mereka benar-benar berani banget. Yang dirugikan sebenarnya dari RRQ sih. Mereka belum mendapatkan tempat di dalam zona. Mereka masih butuh bergerak masuk ke dalam zona. Dan tiba-tiba satu persatu pemain dari RRQ pun hilang. Mort pun sudah berhasil diamankan dan hanya menyisakan seorang Chuckles, di mana EVOS juga bakal langsung tabrak dan dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Boom Esport sudah hilang kali ini. RRQ juga menghilang. Hanya tinggal dua tim antara EVOS versus Onyx. Oke, EVOS nampaknya masih strong dengan 4 playernya dan satu player dari Raffi nampaknya yang akan berada di sisi tengah. Onyx yang tertangkap dan ini momentum 4 melawan 2 menjepit dari arah sebelah kanan juga kiri. Set smoke up juga sudah dibangun dari seorang Raffi dan juga Joe Brengki, tapi Joe Brengki sudah terdeteksi palanya dari seorang KF. Ya, dan 4 pemain EVOS masih berdiri dengan kokoh ya. Agak bingung sebenarnya kalau gue warna merah, tapi ternyata merah itu menandakan pemainnya masih hidup. Dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh EVOS Reborn atau EVOS Roar di game kedua. EVOS 12 kill ya? 12 kill dengan cara setup yang baik, dengan cara rotasi yang luar biasa. Dia tahu spot